tugas saya hanya melukis. Setelah selesai jadi lukisan, biarlah lukisan itu sendiri yang cari jalannya. Gitu. Hai Purworejo, hari ini saya janjian dengan Mas Bram untuk ngobrolin tentang Baletono Great Wall. Siapa itu Mas Bram dan apa itu Baletono Great Wall akan kita obrolin di sini. Nah, kebetulan saya sudah di depan rumahnya. Siapa itu Mas Bram? Nah, ini beliau orangnya. Beliau seorang pelukis dari Purworejo. Tapi biar lebih jelasnya ya mungkin jangan sendiri mungkin yang memperkenalkan Mas. Kok nek aku gak kurang kondang iki tak wongi malah repot gitu. Halo Mas. Oke ya, nama saya Bramantio. Saya hobi melukis. Pernah beberapa kali pameran tunggal di Purworejo, sekitar 6 kali lah pameran tunggal di Purworejo. Kemudian pernah juga pameran bersama kelompok Sanggar Baglen, itu di Bentara Budaya, dan juga pernah juga pameran tunggal di Sanata Dharma memperingati Haul Gus Dur. Terus ya Mas, saya mau tanya ini, asal mulanya jenengan melukis itu gimana itu? Waduh, itu panjang ini? Itu dari kecil Mas. Dari kecil sudah senang lukis. Ya pokoknya dari kecil lah, dari kecil lah. Otodidak saya itu. Otodidak. Berarti tidak sekolah atau enggak, otodidak. Mungkin ada orang yang berpengaruh dalam jenengan melukis itu. Rada apa iki linjat Mas? Pengaruh saya siapa ya? Ya biasanya kan setiap pelukis tuh pasti ada keterpengaruhan dari pelukis-pelukis yang sudah top lah. Saya sih banyak ya Mas, banyak sekali yang apa ya, saya mengidolakan mereka banyak sekali lah pelukis-pelukis Indonesia, luar negeri. Karena saking banyaknya itu kalau nanti disebutin satu yang satu enggak kan enggak enak. Jadi mending banyak gitu aja Mas. Banyak. Jenengan kok main aman toh Mas? Oh iya. Pelukis itu kan sudah tidak asing lagi dengan yang pameran itu Mas. Kalau sebenarnya gini, sebuah pameran itu bagi seorang pelukis itu sesuatu yang sakral gitu ya. Pelukis kurang lengkap rasanya kalau belum pernah berpameran. Ini Mas, ada nggak cerita-cerita di pameran itu jenengan terus ketemu dengan siapa, dilalain jenengan membuat lukisannya siapa itu ada tuh Mas? Itu saya pernah membuat kenang-kenangan ya. Waktu pameran Gus Durian memperingati Haul Gus Dur, waktu itu saya pameran tunggal di Sanata Dharma itu. Jogja itu ya. Kebetulan di situ ada Pak Mahmud MD, ada Bu Sinta, ada Pak siapa itu Safi Ma'arif. Memang saya kasih kenang-kenangan untuk beliau semua itu. Saya lukis satu-satu, saya kasih buat kenang-kenangan. Suka dukanya Mas menjadi pelukis? Suka duka jadi pelukis itu apa ya? Iya, apa sih? Oh iya. Seneng tok di sini Mas. Luar biasa. Masalah lukisan nggak ada yang laku itu biasa lah. Itu biasa. Seperti kan seneng aja. Karena melukis itu kan intinya seni itu untuk seni itu sendiri, bukan untuk cari apa gitu kan. Yang penting saya melukis, masalah itu bisa dinikmati orang, masalah itu laku itu bukan urusan saya. Luar biasa. Itu yang penting tugas saya hanya melukis. Setelah selesai jadi lukisan, biarlah lukisan itu sendiri yang cari jalannya. Mau dijual apa mau diminta teman tuh ya
ya memang jalannya seperti itu. Jadi jangan sampai punya pikiran melukis tuh harus terjual. Itu bagi saya loh ya. Yang penting kita seneng aja yang lukis gitu. Harapannya Mas sebagai pelukis itu Pribadi ya, pribadi. Untuk saya pribadi. Dengan pribadi sebagai pelukis harapannya itu. Ya, untuk saya pribadi sih saya berharap tetap bisa melukis sampai tua. Ya, banyak orang yang bisa menikmati lukisan saya. Harapan saya seperti itu aja. Terus ada yang lain? Kalau untuk misalnya untuk Purworejo nih, pemerintah daerah gitu. Kalau untuk pemerintah daerah apa ya? Saya harap pemerintah daerah Purworejo ini lebih memperhatikan pelukis. Karena memang lukisan itu kan sifatnya itu individu, jadi bukan kolektif. Kalau kolektif kan lebih bisa dinikmati, lebih bisa banyak orang bisa menikmati. Contohnya musik, kesenian tradisional itu kan kolektif. Ya itu memang kalau pemerintah daerah itu memperhatikan itu wajar karena bisa untuk menarik massa banyak. Kan lukisan kan sifatnya individu, jadi tapi ya mohon tetap pemerintah daerah itu lebih memperhatikan lagi. Banyak sekali loh pelukis-pelukis ini yang bagus dari saya itu masih banyak sekali. Untuk lebih spesifiknya mungkin Mas untuk pemerintah daerah itu seperti apa? Ya mengadakan pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kan selama ini samping perorangan yang mengadakan pameran, setiap tahun tuh Dewan Kesenian juga mengadakan pameran. Cuman kan itu Dewan Kesenian. Nah, pemerintah sendiri kan belum pernah ini yang diinisiasi oleh pemerintah daerah. Cuman semua pelukis tuh ya diajak. Jangan dipilih-pilih, ini dekat dengan pemerintah, ini enggak jauh, janganlah, kita rangkul semua. Siap. Siapa tahu loh Mas dengan mengeluarkan unek-unek di sini itu, ya sampingnya itu nanti ya itu, sampai gitu loh Mas. Harapan saya juga seperti itu Mas. Purworejo punya ikon untuk pameran. Setiap tahun itu selalu ditunggu oleh pelukis-pelukis Purworejo untuk bisa tampil yang diinisiasi oleh pemerintah daerah. Ini misalnya ini Purworejo Festival Art Painting apa gitu. Jadi di situ itu penghargaan lah untuk pelukis. Kebetulan saya kan dulu juga pernah jadi ketua komite seni rupa di Dewan Kesenian. Dulu sekarang sudah bergantian. Menginjak ke selanjutnya ini Mas Bram. Sebenarnya Balidono Great Wall itu apa itu Mas? Jadi gini, Balidono Great Wall itu kita dari Balidono itu difasilitasi oleh pemerintah kelurahan untuk membuat wisata mural. Nah, kebetulan di RW 4 ini kan ada tembok panjang sekitar 250 meter itu. Nah, itu nanti kita garap, kita mural semua yang nantinya diharapkan bisa menjadi destinasi wisata selfie mural di Purworejo. Terus untuk ini Mas, panjangnya itu berapa itu Mas? Itu sekitar 250-an meter. 250 meter. Lebar tinggi 3 meteran. Tinggi 3 meter, sepanjang 250 meter. Tembok pertokoan tuh di belakang. Rencana sampai pinggir-pinggir kali itu ya, juga, Menceng itu sampai. Terus ya, nantinya juga itu Mas, setelah rencananya itu setelah muralnya selesai, nanti di sepanjang sungai itu kalau izin sudah ada itu mau dibuat wisata kuliner panggung di atas sungai rencananya. Jadi bisa meningkatkan
ekonomi mikro masyarakat sekitar lah. Wis mantap sekali, yang luar biasa dengan itu. Jadi masyarakat sekitar itu diberi kesempatan untuk berjualan, apa saja lah di situ. Terus ini Mas, ide awalnya itu? Nah, kalau ide awal itu sebenarnya ini ya, itu dulu di tempat saya itu kan ada kelompok pemuda, namanya Gema Aspan, generasi muda anak sekitar Pantau. Ya. Itu dulu pernah punya ide untuk membuat mural, tapi karena terbentur banyak sekali kendala, akhirnya berhenti. Nah, kebetulan ide tersebut diangkat Pak RW 4 ini ke kelurahan. Nah, sama kelurahan akhirnya difasilitasi. Terus ini saya mau tanya Mas, tentang Balai-Dono Gridwell ini kan jenengan orang yang terlibat di dalamnya. Nah, ini lebih spesifik Mas, keterlibatan jenengan di Balai-Dono Gridwell itu membuat mural ya Mas. Bisa. Itu gimana prosesnya itu Mas? Ya ini kan bentuk tim Mas. Tim sama teman-teman. Nah, kita kumpul, kita dialog, kita bentuk konsep. Setelah konsep jadi kita tuangkan langsung ke dinding. Nah, jadi enggak, tetap ada konsepnya. Dan sampai sekarang itu masih dikerjakan nih Mas? Masih dalam taraf pengerjaan. Kan itu panjang sekali Mas. Ini baru dapat sekitar 50 meter. Ya sekitar berapa? 4 kotak lah itu. 4 kotak nggih. Terus ini Mas, misalnya ada warga Purworejo yang pengen melihat proses pembuatan mural itu, gimana Mas? Silakan, kalau ingin melihat proses, silakan datang ke lokasi. Biasanya saya dan teman-teman itu mengerjakan muralnya itu malam hari. Karena siang pada kerja Mas. Siang kerja, kita malam mulai. Terus ini Mas, kendala-kendala yang dihadapi di dalam pembuatan mural itu, karena kan saya melihat mural itu kan panjang sekali ya, 250 kali 3 meter lah. Itu kendalanya itu apa aja itu Mas? Ya yang utama kan pasti biaya lah Mas. Klasik ya Mas. Biaya untuk pembelian set. Itu kebetulan ya itu kita di Balai-Dono Mural itu kan ada panitia. Panitia itu ada yang tugasnya mencari dana agar proses pembuatan muralnya itu bisa lancar. Itu nanti kita nanti jual space untuk sponsor. Misalnya ada lukisan, ada mural, atasnya ada sponsorship yang mau, silakan. Ada juga dari donatur warga, khususnya warga Balai-Dono, kepedulian. Itu juga banyak yang. Terus untuk satu space itu tadi berapa ukurannya Mas? Itu macam-macam Mas, itu paling kecil 5 meter kali 3. 5 meter kali 3. Rata-rata 11 meter. Yang paling ada lagi yang 14 meter ada di 3. Yang 14 meter itu ada 2. Lainnya 11 meter itu separuh-separuh lah sama yang 5 meteran. Dan di situ di space itu mungkin misalnya bagi instansi gitu Mas, terus perorangan juga bisa tuh Mas? Bisa. Mau bantu atau apa sih? Bisa masang sponsor gitu ya Mas. Itu nanti di situ bisa, terus nanti di atasnya itu ada tulisannya sponsorshipnya, produk atau ada instansi atau apa. Jadi nanti kan di yang jenengan ceritakan itu, jadi di satu space itu nanti disediakan untuk itu donatur itu kita buatkan satu mural tersendiri. Nanti ada gambar pohon, pohonnya ada buah. Nah, di setiap buah itu ada tulisan donatur. Jadi bentuk penghargaan kita lah bahwa mereka peduli. Jadi tetap kita apresiasi. Jadi intinya itu bagi donatur itu nanti disediakan space itu nggak Mas? Nanti kita tulis nama-nama donaturnya di situ. Jadi setiap orang bisa melihat. Harapannya Mas dengan Balai-Dono Gridwell ini?
Sambil rokok nggak apa loh mas? Nggak apa ya? Santai slow aja. Harapan saya dan tim ya, kelurahan ya. Mudah-mudahan baik cepat selesai dan bisa langsung menjadi destinasi wisata yang baru di Purworejo ini, wisata mural yang panjang kan gitu. Ya mural sih banyak di Purworejo, tapi kan ini kan panjang sekali kan gitu. Ya di Purworejo juga banyak sebenarnya mural, tapi kan cuma satu blok. Nah ini kebetulan kita memang sengaja membuat mural yang panjang biar bisa menjadi ya wisata lah. Jadi mungkin besok itu bisa menjadi semacam kayak gini mas, misalnya kalau ke Purworejo itu harus ke Balidono untuk berusaha ke Purworejo belum ke Balidono, serasa belum ke Purworejo. Wah, itu jadi bisa jadi ikonik Purworejo, salah satu ikonik Purworejo juga gitu ya. Mungkin bahasanya seperti itu ya mas ya. Ikonnya itu kebetulan Balidono. Oh iya. A few moments later. Secara pribadi mengucapkan terima kasih sama jenengan yang mana sudah mengganggu waktu istirahat Anda. Ya mungkin jenengan ada kegiatan, dengan adanya saya terus agak mengganggu lah, itu saya mohon maaf. Dan ke Balidono Great Wall saya doakan sukses, cepet rampung dan untuk masalah-masalah yang tadi dihadapi bisa teratasi. Bentang ganti gambar. Oh iya. Ya, gitu aja mas. Terima kasih waktunya. Saya juga terima kasih sekali sudah berkunjung ke rumah saya. Oh, ini kerep ya mas, aku ya sebenarnya. Iya, tidak apa-apa. Oh iya. Jadi demikian tadi bincang-bincang saya dengan Mas Bram, seorang pelukis Purworejo yang saat ini dia terlibat di Balidono Great Wall. Buat masyarakat Purworejo yang pengen tahu bagaimana proses pembuatan mural di Balidono Great Wall, langsung aja datang ke lokasi pembuatannya di Buk Penceng Masuk. Cuma di Buk Penceng Masuk itu kayak semua orang udah pada tahu ya mas ya. Terkenal ikon Purworejo. Nanti di situ bisa melihat proses pembuatan mural yang sedang dikerjakan Mas Bram dan rekan-rekannya. Nah, cukup sekian dan terima kasih.